Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Komisariat, biasa kita panggil Pak Kom. Iya, tetap sampai sekarang panggilannya Pak Kom, sahabat Nasrullah, opo akhi Nasrullah ini. Akhi apa sahabat ini? Sahabat ya. Moderator yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabati, alhamdulillah saya pertama bersyukur ternyata teman-teman sahabat-sahabati semua masih ingat saya. Saya masuk sini tahun 2005. Tahun 2005 jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Tapi mapaba saya di Condro. Mungkin ada yang seperti saya. Karena Rayon Ibnu Aqil itu belakangan mengadakan mapaba, karena saya ngebet pengen jadi PMI itu akhirnya masuk di Condro. Cuma sayangnya saya tidak ikut PKD baik di Condro ataupun di di Aqil. Cuma alhamdulillah punya sertifikat PKD sekarang saya. Teman-teman rahimakumullah, saya S1 di sini, S2 di sini. Saya masih ingat ambil wudhu di sini, lulus tahun 2012. S3 juga di sini, alhamdulillah sampai sekarang belum lulus, mulai tahun 2013. Itu sudah 10 tahun ya, WSDU bisa. Teman-teman, sahabat-sahabati rahimakumullah, setelah saya keluar dari kampus, hidup di pondok, lalu menikah dengan putri kiai saya, bermasyarakat, berorganisasi beneran di masyarakat, baru saya merasakan betapa berharganya punya pengalaman di PMI. Betulan, saya tidak bohong. Orang di masyarakat itu akan ketahuan ini orang pernah berorganisasi atau enggak, gimana manajemen konflik, gimana analisis sosial, dan seterusnya. Itu saya merasakan betul, subhanallah, luar biasa. Ini barokai aku biyen tahu di PMI, sehingga melihat perbedaan itu biasa ya. Makanya kalau tadi disinggung kita harus manhajul fikr, sampai lali ya wopoan NDP ya, harus tawassud, tasamu, tawazun, ta'adul, dan tetek bengek. Saya berpikir orang itu tidak mungkin memiliki prinsip-prinsip itu semua kecuali betul-betul memahami bahwa perbedaan itu adalah suatu niscaya. Uang angger urip iku mesti ono bedone. Lanang wedok mesti beda. Ono sing PMI, ono HMI, ono IMM, ono kami, wis to. Ada yang jurusan bahasa Arab, bahasa Inggris, itu sudah lumrah biasa. Pun juga di dalam beragama sama. Lah, kali ini saya akan membahas kenapa sih di dalam beragama Islam itu kok berbeda. Ya toh? Sering muncul pertanyaan, Islamnya sama, tapi kenapa kok laku agamanya kok beda? Oke, itu yang akan menjadi materi. Dan insya Allah tidak ada di modul, insya Allah ya. Dan saya tidak menyiapkan modul memang. Pertama begini, kenapa kok berbeda ulama itu? Satu, karena informasi belum nyampe. Informasi belum nyampe. Misalkan non saya tanya, ini Pak Kom ini sudah punya pacar atau belum? Nah kan, kalau menurut saya belum. Kalau menurut yang tahu sudah, ya kan? Kenapa kok berbeda? Karena informasi belum nyampe ke saya. Kecuali nanti ada yang ngirim fotonya ke saya, nah baru saya percaya.
yakin gitu loh kalau Pak Kom ini punya pacar. Jadi ngaji sama saya biasa aja gitu. Harus ada yang di roasting gitu biar suasana itu apa namanya cair gitu. Seperti kejadian begini, ketika Rasulullah SAW wafat, meninggal, wafat, tufiya Rasulullah SAW, ini sahabat kondisi psikologisnya luar biasa. Bayangkan seorang nabi wafat di tengah umatnya. Gak usah nabi, seorang kiai saja yang diagung-agungkan, dikultuskan itu wafat, itu heboh. Orang semua bisa menangis, santrinya menangis, jamaahnya menangis, wali santri menangis, umat menangis. Apalagi ini yang meninggal ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Semua menangis, ada yang semaput, pingsan, macam-macam. Dan ada satu sosok yang dia kemudian mengangkat pedangnya, menghunus pedangnya, kemudian dia bilang, "Mangqala anna Muhammadan qad mat, qata'tu unuqa." Siapa yang berani bilang Nabi Muhammad itu wafat, saya penggal lehernya. Sudah kan? Ekstrim begitu. Lalu datanglah siapa? Sesepuh para sahabat itu, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kemudian mengatakan, "Ala man kana ya'budu Muhammadan," siapa yang menyembah Muhammad, "fa inna Muhammadan qad mat," sesungguhnya Muhammad ini sudah wafat. "Wa man kana ya'budullah," barang siapa yang menyembah Allah, "fa innallaha hayyun la yamut," sesungguhnya Allah itu hidup, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar menyitir satu ayat yang itu dihafal betul oleh Sayyidina Umar, tapi lupa Umar. Kenapa? Karena orang yang dicintai sudah meninggalkannya. Apa itu? "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun," sesungguhnya engkau Muhammad itu akan mati dan mereka juga mati. "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uqutilan qalabtum." Muhammad itu sama seperti nabi-nabi yang lain yang sudah wafat sebelumnya. Masa ketika Nabi Muhammad wafat kemudian kalian balik ke agama sebelumnya? Akhirnya apa kata Umar yang awalnya marah menghunus pedang, lemes dia duduk, seakan-akan saya tidak pernah mendengarkan ayat ini padahal saya hafal betul ayat ini. Begitulah orang yang dicinta, kalau sedang sayang-sayangi kok ditinggal, iku lorowati iso gak sadar, habis logika. Iya toh? Oh, pas Pak sayang-sayangi kok ditinggal, oh loro, nyelekit dengan ini. Itu yang dialami oleh sahabat waktu itu. Muncul persoalan kemudian, ini yang saya maksud kenapa informasi belum nyampe. Di mana Nabi akan dikubur? Muncul persoalan kan? Karena ini Nabi. Wong kiai saja kadang umatnya itu debat, ini dikubur di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Sama, Nabi Muhammad akan dikubur di mana? Ada yang berpendapat dikubur di Baqi, karena di Baqi itu sahabat-sahabat Nabi dikubur di sana. Ibu susuannya Halimah itu dikuburkan di sana, putrinya dikuburkan di sana, sudah dikubur di sana. Yang lain berbeda pendapat, jangan. Nabi itu paling senang dengan mimbarnya, apalagi ada dawuh Nabi, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah," antara mimbar dan rumahku itu adalah taman surga. Kalau begitu kita bongkar mimbarnya, kita kubur di sana. Debat, oh ada yang di sini, di Uhud, oh macam-macam. Lalu datanglah Abu Bakar, informasi datang. Awalnya orang-orang berbeda, begitu Abu Bakar datang, kemudian Abu Bakar mengatakan, "Saya mendengar dengan jelas dari baginda Nabi." Nabi bersabda, "Ma qubido nabiyyun illa dufina haitsu qubid." Tidaklah seorang nabi itu dicabut nyawanya kecuali dikuburkan di tempat di mana beliau itu wafat. Di mana berarti? Di rumahnya, di kamarnya, di ranjangnya itu. Ada hadis lain, meskipun ini hadisnya dhaif, tapi ada hadis penguatnya. "Ma qabadallahu nabiyan," tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi
illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fih, kecuali di tempat di mana Nabi itu ingin dipendam di sana, dikubur di sana. Idfinuhu fi mawdi'i firasyih, kata Abu Bakar, sudah kuburkanlah ini di mana, di tempat tidurnya Nabi di mana beliau wafat. Awalnya berbeda pendapat. Kenapa? Karena belum ada informasi yang masuk. Begitu informasi sudah ada, perbedaan itu hilang. Itulah yang dikatakan di dalam kaidah idza waradal athar batalan nadhar. Kalau ada informasi yang valid datang, maka ijtihad, pertimbangan lain, pemikiran itu hilang, tidak boleh, batal. La ijtihad ma'an nas, tidak boleh ada ijtihad kalau sudah ada nas, teks yang pasti. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kadang informasi yang nyampe itu berbeda, sehingga kemudian muncul perbedaan. Makanya saya bilang di awal, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Niscaya berbeda. Maka jangan khawatir nanti 2024 gimana, mesti konjomu ono sing beda, ono sing nyoblos 1, 2, 3, ada yang tidak mau sama sekali. Ya sudah biasa gitu. Tidak perlu bertengkar gara-gara hal tersebut. Apa itu contohnya? Contohnya adalah begini. Misalkan saya kasih contoh yang apa namanya, yang kontekstual dulu. Misalkan, siapa sih nama pacarnya Pak Kom ini? Misal. Ada yang bilang namanya Siti. Saya dengar juga katanya pacarnya itu Mansuroh. Kalau ini kan Nasrullah, pertolongan Allah. Kalau Mansuroh itu berarti wanita yang ditolong. Yang nolong ini bukan Allah yang nolong. Lah, ini kok ada dua ini informasinya. Akhirnya kan muncul perbedaan, iya kan? Oh, kalau begitu pacarnya dua. Oh, jangan-jangan pacar yang satu, Siti itu sudah diamandemen dengan pacar kedua. Atau jangan-jangan ini pakai jalan kompromi. Apa? Kalau Sabtu sampai Selasa pacarnya Siti, Selasa sampai Jumat itu pacarnya Mansuro. Atau jangan-jangan begitu gitu loh. Kenapa kok berbeda? Karena memang informasi yang nyampe itu berbeda. Oke, sekarang kita terapkan ke teks, ya, ke teks hadis. Ada dua hadis yang bertentangan. Ya. Apa? Yang pertama, ada seorang sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ma yahillu li min imraati wa hiya haid." Rasul, istri saya itu haid. Apa yang halal bagi saya? Maksudnya paham kan? Enggak baik gurung dewasa, gurung balik. Kanjeng Nabi, ini istri saya haid, apa yang boleh saya lakukan terhadap istri saya? Apa jawabnya Nabi? Laka ma fauqal izar, bagimu melakukan apa saja yang di atas sarungmu. Jadi menengah ke atas boleh diapakan saja, boleh ngapain dengan yang menengah di atas, tapi menengah ke bawah sampai lutut itu tidak boleh. Silang ini. Kalau ini ke atas ngeten. centang hijau. Tidak, ini satu informasi. Informasi yang kedua, datang sahabat yang lain nanya, "Nabi, saya punya istri juga. Ini istri saya haid. Apa kata Nabi? Isna'u kulla syai'il nikah." Lakukan apa saja kecuali penetrasi. Enggak apa-apa toh di masjid ngomong ngene iki. Ilmu ya. Enggak bae aku disemprit murah. Terus di blacklist gak oleh di masjid tarbiyah. Isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukan apa saja kecuali satu, jangan sampai duhul. Ngerti duhul loh? Mamnu'ud duhul. Dilarang masuk. Itu kayak guyonan-guyonan orang-orang itu. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu banyak tulisan mamnu'ud duhul. Kita yang orang pesantren pahamnya duhul itu adalah jima gitu loh. Akhirnya begitu nyampe di sana kaget, ini orang sini kok kurang ajar betul ya, di masjid kok duhul gitu. Sampai keluar larangan mamnu'ud duhul. Sama toh
ketika terjadi banyak orang merokok di sana, kemudian ditulisi dilarang merokok. Kenapa kok muncul dilarang merokok? Karena banyak kejadian di situ banyak orang yang merokok. Mamnu'ud duhul, kenapa kok dilarang duhul? Karena di situ banyak orang yang duhul. Nah, itu cuma guyon-guyon. Sudah. Yang satu laka ma fawqal izar, lakukan apa saja. Apa namanya? Bagimu yang di atas sarungmu. Jadi kamu boleh melakukan apa saja yang di atas sarung. Kalau paha tidak boleh. Gitu. Tapi teks yang kedua mengatakan apa? Lakukan apa saja kecuali jangan sampai duhul. Beda toh? Nggih. Beda. Lah, inilah mengapa kemudian dalam Islam itu kadang pendapat itu berbeda. Karena memang teksnya mau ditelusuri bagaimanapun itu ada 2 atau 3. Ada banyak versi. Maka dalam kondisi seperti ini ada 3 cara ulama di dalam memberlakukan 2 teks, 2 nas yang berbeda. Apa yang pertama? Nasah, diamandemen, dilihat tanggalnya mana yang lebih dulu, mana yang lebih terakhir. Yang lebih terakhir berarti menghapus yang duluan. Atau tarjih, dilihat unggulan mana ini antara Siti dan Mansuro paling sering dikunjungi, diapeli yang mana. Nah, kalau yang paling sering diapeli kira-kira ini yang bacanya Pak Kom, kira-kira begitu ya. Atau mungkin kompromi tadi, jalan al-jam'u, dikompromikan dalam kondisi dalam kasus teks tadi, 2 teks ayat hadis tadi. Gimana cara komprominya? Cara komprominya begini, bagi orang yang kuat syahwatnya, bisa mengendalikan nafsunya, dia tidak tegangan tinggi, delok ayo wis, itu jenenge pandangan hidup, dipandang tok wis hidup, ngerti? Mboten. Nanti rodok tuwek didik wis pegangan hidup. Ya, baru harus dipegang dulu baru hidup. Ketika sudah di atas 50, perjuangan hidup. Harus diperjuangkan dulu baru bisa. Nggih, sakarepmu wis. Orang yang nafsunya tinggi, maka dia pakai aturan hadis yang pertama. Kalau istrinya haid, maka dia tidak boleh menyentuh antara pusar dan lutut, tidak boleh. Itu area terlarang, zona merah. Bagi orang sing syahwati kegeden, nafsuan, gitu loh. Yang pandangan hidup itu tadi. Tapi bagi orang yang bisa ngempet nafsune, pupune gak apa-apa, kejaba situk tok iku, jangan sampai duhul tadi, jangan sampai duhul. Sudah ya, sudah masuk ini, paham enggak ini? Materi-materi begini paham nih? Oke, itu kalau satu, informasinya belum nyampe, kedua kadang informasi yang nyampe itu berbeda, sehingga muncul kemudian perbedaan-perbedaan dalam tafsiran. Berikutnya, kadang teksnya itu sudah sama, teks yang nyampe itu sama, tetapi persoalannya adalah hadis dan Quran itu adalah bahasa. Karena ini bahasa, maka bahasa itu banyak hal, nggak bisa langsung tekstual itu, nggak bisa. Saya kasih contoh beberapa, nanti simpulkan sendiri. Iki ngajine kok gambling, kok acak, ya sakarepmu. Pokoke aku wis ngaji wis muga-muga ikhlas yo. Dan satu syaratnya, engko ojo diamplopi yo. Kalau diamplopi aku gak teko maneh lek diundang ya. Temen lho ke. Ya. Kalau diamplopi aku susah engko pertanggungan nang Gusti Allah. Sampeyan teko ngoceh sak monodok kok wis diamplopi. Kan gak enak. Pemane amplope didik kan yo. Tambah gak enak kan. Ndak, ini rumah saya sendiri, mosok saya njaluk bayaran kan sawangane kan yo. Jare kader tapi kok gelem nerima amplop kan gak penak ngomongan dik buri yo. Wis angguran gak, aku kondo ngene iki. Gak usah nerima. Saya ngaji ini hanya untuk berbagi. Saya dulu pernah dididik di sini, saya juga akan berbagi ke kalian, sahabat-sahabat gitu. Oke. Apa contohnya?
ini persoalan bahasa itu kadang apakah yang dimaksud ini adalah makna hakiki atau makna majas. Nopo bahasa kerennya majas ini nopo? Makna konotatif ya. Iya. Konotasi. Contoh misalkan dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Sampai situ. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai jelas bagi kalian mana benang putih dan mana benang hitam. Akhirnya Al-Imam Adi salah satu sahabat itu, kalau dia sudah selesai qiyamul lail, apa yang dilakukan? Ambil benang putih dan ambil benang hitam, diikatkan ke badannya. Tangi jam siji didelok, oh durung jelas, iya kan? Durung jelas mana hitam mana putih, podo putih podo irenge kan, karena gelap kan. Akhirnya masih makan. Bangun jam 3, oh si pancet gelap, gak ketok mana yang putih mana yang hitam. Sampai jam 5 loh, ya sampai matahari terbit dah ya. Loh zaman biyen gak ada listrik kayak gitu lah, gak jelas tuh. Akhirnya sampai matahari terbit baru berhenti makan. Iskal ya, mosok ngene sih maksudnya ayat ini. Datanglah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi, tadi malam itu saya mendengar hadis, mendengarkan ayat dari panjenengan, lalu saya mengikatkan benang putih dan benang hitam. Saya lihat kalau masih belum jelas perbedaannya, saya makan, minum sampai terang. Apa kata Nabi? Goblok kon iki. Lek cara nabine aku lak ngono. Oh niku umat goblok. Apa? Innama huwa bayadun nahar wa sawadul lail. Sing tak karepno iku petenge bengi, padange siang. Lalu turunlah lanjutan ayat itu, dan itu adalah ayat terpendek. Apa? Minal fajr. Jadi ono ayat turun mek didik. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai situ. Minal fajr. Begitu turun minal fajr, oh paham. Berarti kalau sudah fajar itu berhentilah aktivitas makan dan minum, karena disitulah kemudian dimulai aktivitas berpuasa. Itu jadi yang sahabatnya itu memaknainya ini secara hakiki, tapi Nabi menginginkannya itu makna majasi atau makna konotasi. Ada contoh lagi, ini lek mendalami ngoten. Jadi lucu ngoten lho, lek maca iku maca kitab ambek guyang-guyung dhewe, kadang kudu nangis dhewe. Contohnya lagi dalam Sahih Bukhari. Kalau tidak salah, pokoknya kitab Sahih, entah Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kayaknya. Satu saat istri Nabi itu kan ada berapa? Berapa istri Nabi? Yang ditinggal wafat oleh Nabi itu ada 9. Antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna dan seterusnya dalam akidah. Ada 9 yang ditinggal wafat. Sebelumnya kan ada berapa? 12 atau 11? Piro? Ya? Piro? 11 atau 12? Ngene kok ngaji aswajar. Tapi ya gak apa-apa. Lo gak ngerti ngono, gak dosa kan ya? Gak mlebu neraka, wis gampang. Pun sudahlah, banyaklah istrinya Nabi. Satu saat bertanya ini, istri-istri Nabi nanya nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ayyuna asra'u bika luhuqan ya Rasulullah. Nabi, kalau engkau sudah wafat, siapa kira-kira di antara kami yang menyusul engkau wafat duluan? Paham maksudnya? Nabi, siapa yang menyusul engkau wafat dan paling duluan? Siapa yang menyusul engkau duluan wafat? Apa jawabannya Nabi? Atwalukunna yadan. Yang menyusul aku mati duluan itu adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Istri Nabi. Di dalam Sahih Bukhari lalu dijelaskan fa'akhadu qasobah. Lalu kalau ini istri-istri Nabi kumpul itu ambil pring, ambil bambu. Kenapa?
yadra'unaha, diukur itu. Jadi bojone Kanjeng Nabi iku lek kumpul-kumpul yo penggaene yo kadang yo ngono iku. Ngukur tangane. Diukur, wah Hafsah diukur, Sofia diukur, Aisyah diukur, Zainab diukur, Saudah diukur kabeh. Sopo sing jadi sampean bayangno ya sing wedok-wedok nih heboh ya apa kira-kira iki sapa ya sing disian mati nyusul Kanjeng Nabi. Ketemulah kemudian yang paling panjang, namanya adalah Saudah binti Zam'ah kalau tidak salah ya. Sayyidah Saudah ternyata dalam riwayat lain dikatakan apa? Dikatakan yamuddu kunna numiddu aidiyana 'alal jidar natatawal. Kami itu kalau kumpul-kumpul itu cari tembok untuk apa? Untuk ngukur tangan kami. Kami bentangkan tangan diukur sapa sing paling dawa tangane. Ternyata yang paling panjang tangannya secara fisik itu adalah Sayyidah Saudah. Tapi faktanya yang wafat duluan bukan Saudah. Sayyidah Saudah itu wafat belakangan di zaman Umayyah. Yang wafat duluan di zaman Sayyidina Umar itu adalah Zainab binti Jahash. Ya. Padahal kata Nabi apa katanya? Yang paling panjang tangannya adalah yang menyusul aku duluan mati. Ternyata yang mati duluan adalah Zainab binti Jahash. Yang paling panjang tangannya secara fisik adalah Saudah. Ayo, kalau tahu teks begini ini, jadinya apa? Kalau kita memaksakan memaknai hadis ini secara hakiki, bermakna fisik, maka Nabi kita berbohong. Nabi kita gorong, opo tebane nabimu gak tepat. Jare sing mati dhisik iku sing paling dawa tangane. Lah tibake paling pendek tangane malahan. Sapa Zainab sing paling dawa sing urip iku. Maka kemudian ulama mewajibkan, mengharuskan dalam kondisi kasus seperti ini, maka tidak ada jalan lain kecuali membawa teks ini ke makna konotasi. Harus makna majaz. Apa panjang tangan bagi orang Arab? Katsiratus shadaqah, wong sing paling akeh sedekahe niku diantara istri-istri Nabi yang paling banyak bersedekah membantu orang itu adalah Sayyidah Zainab. Berarti cocok. Paling panjang tangan bagi orang Arab itu adalah orang yang banyak memberi. Itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Gitu. Panjang tangan niku napa? Tangannya tutuk nanggono, njupuan gitu. Jadi biasa istri-istri Nabi itu ya gitu, jangan dibayangkan koyok misalnya yo ngaji tok kumpul darusan bareng yo gak ngono, ada sisi-sisi manusiawinya gitu loh. Kadang ngilokno barang, mau biasa itu. Satu saat misalkan Sayyidah Aisyah itu memanggil Sofia itu kan siapa? Bukan Sofia, yang dari Mesir itu siapa? Maria ya. Maria Kiptiah itu ya. Wah, itu diarani, wah anak wong kafir kan. Yang memang betul kan itu loh. Dilokno begitu. Ada lagi kasus misalkan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia itu berkolaborasi ini. Apa jenenge berkolaborasi itu? Kerjasama. Ayo engko lek Nabi bar mari gilirane teko Sayyidah Zainab ya. Sayyidah Zainab yang tadi saya ceritakan itu. Ayo kita bilang apa? Nabi, jangan mambune kok sangin kok mboten sae ngeten kok kecut. Mantun saking Zainab. Apa kata Nabi? Loh, enggak kok. Wah, aku ndek kono iku mesti ngambu madu tok, ndek kono disuguhi madu enak jadi. Mboten Nabi sangit. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi kemudian, oh ya wis lek ngono, wallahi saya tidak akan mendekati madu lagi. Duduk madu-madu istri keduaan bukan, maksudnya ndak nenggeting madu rasa gitu. Oke. Lalu turunlah ayat
ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai nabi kenapa kamu mengharamkan apa yang aku halalkan, tabtaghi mardata azwajik, hanya demi oma yo beto maneh. Insyaallah. Itu biasa begitu itu. Sudah. Jadi itu apakah itu makna majas ataukah itu makna hakiki? Apakah itu makna hakikat atau itu adalah makna konotasi? Itu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perbedaan rumusan. Kemudian ada lagi contoh begini. Ini waktu ini suwe toh. Mboten, pun mantun. Oh, terus. Aku dikentian materi. Ada lagi contoh begini. Ada orang itu kadang memahaminya tekstual, padahal yang seharusnya dilakukan adalah memaknai secara kontekstual. Textual meaning atau kontekstual meaning itu kan biasa terjadi di dalam faktor bahasa tadi loh. Faktor bahasa itu menyebabkan adanya perbedaan pendapat. Konteks sosial budaya itu berpengaruh terhadap perbedaan pendapat. Saya memaknai begini, ini jangan ditiru tapi ya. Saya memaknai bahwa jubahan itu ndak sunnah dilakukan oleh kita. Saya tapi kondo-kondo tapi. Kenapa? Begini loh. Nabi itu tidak ada pilihan lain kecuali untuk menyamai kaumnya selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, ya kan? Kenapa Nabi pakai jubah? Ya karena kaumnya pakai jubah. Sebelum Islam datang juga sudah pakai jubah. Bajingannya gaya jubah, ulama ya gaya jubah. Podo karo di Indonesia, bajingan ireng, ulama ya gaya kupluk ireng. Nah, bahkan koruptor itu di sidang, iki yo kupluk ireng, kadang kuplukan putih barang. Suwe-suwe iku ana sing serbanan udengan. Pas di sidang itu. Apakah kemudian kesimpulannya adalah oh kalau begitu pakai kopiah hitam itu sunnahnya kiai-kiai Indonesia? Enggak. Itu loh. Itu budaya. Itu adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia Arab. Makanya makna substansi dari Nabi pakai jubah itu adalah kita harus memakai pakaian seperti kaumnya. Mulane ono kiai blangkonan iku sunnah Nabi. Sunnah yang substantif. Bukan tekstual, gitu loh ya. Sunnah yang kontekstual. Saya pakai kopiah begini ini. Oh, itu. Jadi coro sampean kabeh jinan, aku yo gawe jin. Iku sunnah Nabi, itu loh. Aku berharap iso gawe jas biru, kan kowe tok gagang ya. Masyaallah. Akhirnya aku gak situ gawe jas biru mergo niku Cak Demas sing bagian moto iku jasan biru bisa lah padha kok. Apa contohnya? Memahami tekstual dan kontekstual. Hadis tentang sholat Nabi memakai sandal atau tidak. Sayyidina Anas bin Malik, khadim Rasulullah, pembantunya Nabi, mengatakan apa? Ra'aitu Rasulullah yusolli hafian wa munta'ila. Saya menyaksikan Nabi itu kalau sholat kadang nyeker, kadang pakai sandal. Banyak hadis itu, hadisnya sahih semua loh ya, bahwa Nabi itu sholat pakai sandal. Ayo, teksnya begitu. Sekarang kita paksa teks ini kita maknai dan kita terapkan. Sampean sholat gaya sandal di kene, masuk nang masjid nang karpet iki. Oh, dibalang ambek takmir ya. Bo sunah Nabi iki. Sampean gak ngerti ya hadis sahih. Sebagaimana riwayat Anas, ra'aitu Rasulullah yusolli hafian wa munta'ilan. Lah, ini ada di dalam kitabnya Profesor Ali Mustafa Yaqub, At-Turuq As-Sahihah fi Fahmi Sunnah An-Nabawiyah. Ini sudah diterjemahkan bagian sepertiga awal cara benar memahami hadis oleh santri-santrinya. Disebutkan di sana, yang begini ini harus dikembalikan kepada kondisi geografis saat itu. Apa? Masjid Nabi saat itu, Masjid Nabawi itu masjid bila bisa
tanpa lantai, tanpa karpet. Nggih, berarti cuma tanah. Lah, terus kondisi di sana secara yang duhur asar di tempat yang seperti itu, masjidnya belum ada atap, atapnya hanya pelepah kurma, masih masuk sinar matahari. Apa gak jingkat-jingkat? Hah? Sikile apa gak diangkati terus pas sembahyang? Karena itulah kemudian Nabi itu kadang sholatnya dengan memakai sandal, tapi ya lucu sahabat itu memang luar biasa. Kadang aku yo rodok cocok nang Wahabi kadang jadi kula ini kadang Wahabi Pak Kom. Lah wong teman-teman Salafi Wahabi itu kan iki gak ono hadis Nabi, iki Nabi gak pernah ngene kan, ngoten to nggih. Kalau kita kan enggak, kiai ngelakoni ngene ya bener. Kiai ngelakoni ngene sahih ngene kan. Dek majelis ono ngene wis bener dilakoni san. Tanpa kita mempertanyakan apakah Nabi pernah melakukan itu atau enggak. Dalam kasus ini, dalam konteks ini, aku kok rodok pindah nang Wahabi koyoke ndak. Tapi ya enggak lah ya. Saya kadang Muhammadiyah ya kadang NU, kadang ya wis baina-baina. Karena prinsip saya itu adalah ilmu, sudah mendalami begini-begini dan seterusnya. Apa itu? Begini, sahabat itu apa yang dilakukan Nabi itu dilakukan sampai hal sepele. Apa? Ngidu. Nabi lek ngidu nganan apa ngiri? Itu ditengeri wis sahabat. Oh Nabi ngidu nganan. Nabi ngidu nganan pas melaku. Lek pas lungguh iku Nabi ngidune ngiri. Padahal Nabi iku ngidu nganan mergo dek kiri ana wong ngono lho. Kadang ngidu ngiri mergo dek kanane ana wong. Ya ngono tok sesepele itu gitu loh. Tapi ambek sahabat itu digawe ribet. Disawang. Lah Nabi sandalan ta ora rek? Oh sandalan. Akhirnya sahabat itu pada pakai sandal. Nabi nyopot sandal, iya nyopot. Tekek di sebelah kanan, akhirnya dicopot kabeh tekek sebelah kanan. Copot sebelah kiri. Lalu begitu Nabi noleh. Lah apa sandalmu tekek tengen? Lho jenengan tekek tengen Kanjeng Nabi jadi. Goblok kon iki. Lek cara aku lho umat apa Nabi nih. Kon iki kok cek goblok kok tekek dek tengen? Iku lak dek kirine kancamu to, iya. Lelek Nabi kan dhewean dek ngarep to. Dek tengen kan nggak mengganggu temannya kan ya. Lah kalau saya pas makmum begini, saya taruh di sebelah kanan, ini kan berarti ada di kirinya Pak Kom toh, nanti ada di kirinya ini. Maka kata Nabi apa? Idza khala'a ahadukum na'laihi wa shalla. Jika salah satu di antara kalian nyopot melepas sandal dan sholat, fala yaj'alhuma bai'an yamini, maka jangan ditaruh di kanannya. Wala an yasari, jangan ditaruh di kirinya. Fayu'diya bihima jar, maka akan menyakiti tetangga yang di sebelah kanan dan kirinya. Wal yaj'alhuma baina qadamai, ditaruh di antara dua kaki. Iku lek pas nyopot sandal. Satu saat di dalam riwayat Bukhari dikatakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ma ashabi. Saat Nabi itu salat bersama sahabatnya, idkhala ana alaihi, tengah-tengah sholat Kanjeng Nabi, lalu Nabi itu melepas sandal. Ini harus digarisbawahi, teksnya yang di awal itu khala'a, melepas. Jadi Nabi di depan menjadi imam, tengah-tengah sholat melepas sandalnya. Dilepas dilepas biasa. Yang sop pertama masih melihat Nabi dengan jelas, dilepas. Akhirnya sama sop pertama dilepas, ya kan. Sop kedua ono sing ngelamun, ono sing mikir utang, akhirnya wis beda wisan. Iki ngelepas apa? Nguncalno sih. Sebagian ngelepasno, sebagian nguncalno. Sop ketiga ketok lho kok dihukum ala ilqaini alikum. Apa yang membuat kalian itu melemparkan sandal? Apa kata sahabat? Ra'ainak alqaita na'lak falqainani alana. Aku menyaksikan engkau melemparkan sandal Nabi, oleh karena itu kami juga melemparkan sandal kami. Itu sahabat. Tapi itu tadi yang begini ini harus dimaknai secara kontekstual, tidak boleh dimaknai secara tekstual. Yakin aku lek tekstual men apa maneh nggo Nabi iki hadis Nabi sahih wingi mari ngaji aswaja aku. Nang masjid iku kudu sandalan mergo Nabi salat iku
sandalan. Mau mana sandalnya ono tletonge, wis tambah dibalangi kabeh ambek takbir. Itu contoh yang sandal. Kadang begini, ada satu teks itu juga berbeda memahaminya, karena yang satu memaknai tekstual, yang satu memaknai kontekstual. Apa itu? Mungkin sudah hafal semua hadis tentang Bani Quraidah. Salat, janganlah salah satu di antara kalian salat kecuali di Bani Quraidah. Salat asar, ada riwayat salat duhur. Janganlah salah satu di antara kalian salat asar atau salat duhur kecuali di Bani Quraidah. Lalu sahabat kemudian belum nyampe Bani Quraidah, itu sudah menjelang maghrib kurang didik, akhirnya berhenti sebagian salat di situ. Loh, jari Nabi salat di Bani Quraidah, kan kok salat dek kene? Apa kata sahabat? Innama aradan nabiyyu al-hatha 'alal isra'. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah agar kita bergegas nyampe ke sana, bukan asarnya di. Halo, okay. Ya biasa PMI NU yang ini santai aja. Sudah, itu ada di syarahnya Al-Bukhari Ibnu Battal ya, penjelasan itu. Lah, yang lain tetap secara tekstual mana? Enggak kok. Wah, aku mikir Kanjeng Nabi ngomong salat dek Bani Quraidah. Akhirnya sampai maghrib. Maghrib sudah masuk, dia sampai di Bani Quraidah baru salat asar. Begitu dua kasus ini disampaikan ke Nabi. Nabi, kemarin kita berdebat nih. Ada yang salat sebelum maghrib dan tidak di Bani Quraidah. Ada yang salat setelah maghrib, salat asarnya itu salatnya di Bani Quraidah. Apa kata perawi, ulama-ulama? Falam yu'annif ahadan. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Oh bid'ah kon, dolalah, syirik kon, gak manut nang omonganku. Ya, orang ngono lho. Kanjeng Nabi niku. Iku dek kubu sebelah tapi ngono iku. Ngerti toh kubu sebelah iku? Iya, buri. Kadang kan begitu. Oh, gak cocok ambek Kanjeng Nabi dan seterusnya. Sudah, ini yang terakhir. Yang terakhir karena sudah hampir jam 10. Terkadang fakta atau data itu sama tapi sudut pandangnya berbeda ya. Faktanya sama, datanya sama, teksnya sama tapi sudut pandangnya berbeda. Saya kasih contoh yang kontekstual dulu. Kalau ada orang ya umroh atau haji, dia posting di media sosial, itu kan satu fakta. Sampai memaknainya apa? Wah, pamer, riya, iya kan? Kita orang mesti, oh apa sih ngene-ngene kok di apa jenenge, kok disebar barang, diposting barang, pamer, mentang-mentang nang Mekah Madinah gitu kan? Ya. Tapi bagi yang posting apa katanya? Apa? Ini syiar. Oh. Karena antara syiar dan pamer itu bedanya tipis. Mulane kok wonten tiyang pamiten kula umroh niku mesti kula pesen di setunggal. Pak, Bu, kula pesen setunggal nggih. Napa Gus? Ojo posting, iku abot. Gak posting pertama kali nang Mekah Madinah terus gak posting iku. Abot niku. Kuwatel tangane. Alasane apa? Siar. Kan iya kan? Bagi-bagi takjil di dalan. Mau diposting di video dokumentasi, alasannya apa? Siar. Padahal bagi pengganggu jalan yang lain sing wis gak butuh takjilan, iki apa sih kok ganggu jalan barang itu. Jadi satu fakta tapi sudut pandangnya berbeda. Misalnya sahabat Nasrullah lagi playboy. Well, sing lanang-lanang mandange hebatnya nih Pak Kom. Ngentek-ngenteki. Tapi bagi perempuan buaya darat tuh. Dia kan tiba-tiba gak setia. Ada orang poligami, ayo sing lanang-lanang ngarani nopo? Hebat banget itu. Duduk kiai tapi bojone papat. Ya, itu kan. Sing lanang-lanang itu
Ya gak usah munafik, aku barang yang ngomong ngono lho. Tapi coba sing perempuan jenengan, lek ndelok wong poligami ngoten ya napa rasane? Amit-amit muga-muga tutup bojoku ngono ya. Iya kan? Faktanya sama, tapi sudut pandangnya beda. Sama seperti fakta begini. Tak omongin ini gelambiar gak apa-apa ya? Nggih, gak gelambiar kok ya. Nggih, ora gelambiar. Ini ada di kitab Fathul Majid kalau tidak salah. Kitabnya Syekh Nawawi Banten yang nyarai apa Aqidatul Awam. Coba dicek nanti apa namanya. Ada juga di khawatirnya Syekh Mutawalli Sa'rawi, tafsirnya Syekh Mutawalli Sa'rawi. Kisah ini ya hanya ada di dua itu. Ketika apa? Syekh Sa'rawi ketika menafsiri ini loh. La yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa yakunu khairan minhunna. Janganlah satu kaum mencela kaum yang lain, janganlah perempuan mencela perempuan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Beliau kemudian Syekh Mutawalli Sa'rawi ini menyitir satu kisah. Kisah apa? Sayyidah Fatimah iki bertengkar ambek Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini garwane Kanjeng Nabi. Sayyidah Fatimah ini putrinya Kanjeng Nabi. Apa pasal? Kenapa bertengkar? Begini, Sayyidah Aisyah itu karena cemburu rek Sayyidah Aisyah. Bahkan di dalam Sahih Bukhari dikatakan maghirtu ala ahad min nisa'in Nabi maghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu ke istri-istri Nabi kecuali Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada Sayyidah Khadijah. Tidak pernah aku secemburu itu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa pasal? Karena Rasulullah yuksiru dzikraha. Nabi itu sering nyebut. Lah, ono wong wedok duwe bojo atau duwe pacar. Lah kok pacare nyebutno mantane tok. Lah yo kurang ajar nggih. Aku gak ngarani Kanjeng Nabi kurang ajar enggak ya, ojo kadoan ngono. Misale, waduh sampean gak padha mek sing biyen gitu. Lek pacarku sing wingi iku lho gati nang aku. Bojoku sing wingi ngene wis dicepakno kopi. Nah misale, aku biasa lek pengajian dicepakno kopi, dek kene gak dicepakno kopi. Iku lek loro ati ya, nggih. Ora ya, ora loro ati ya wis. Sudah. Bahkan apa kata Sayyidah Aisyah, rubbama dabaha syat. Terkadang Nabi itu karena mengingat Sayyidah Khadijah menyembelih kambing. Summa yaj'aluha a'dha'a summa yuqatti'uha a'dha'a. Kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian, summa yab'asuha fi sadaiki Khadijah. Kemudian dikirim kepada sahabat-sahabat dan keluarganya Khadijah. Itulah kemudian yang menjadi dalil dari tradisi tahlilan. Opo tahlilan ku kok nyedekai wong mati? Mergo Sayyidah Khadijah sing pun wafat niku disedekahi kalian Kanjeng Nabi. Cuma ya ora undang-undang jane rek. Ayo undang-undang maca tahlil, ora ono tahlilan. Zaman niku jane ora ono tahlilan. Tapi sedekah itu ada, gitu loh. Sedekahnya ada. Itu riwayat Sahih Bukhari. Lah, cemburulah Sayyidah Aisyah ini kepada Sayyidah Khadijah. Kok sering disebut sih lah wong-wong tuwek ae rondo. Akhirnya bilang ke Sayyidah Fatimah, nduk rene napa Bu? Sampeyan ngerti ya? Tazawwajani bikra wa tazawwaja ummaki sayyiba. Kanjeng Nabi ngerabi aku pas aku perawan, sementara Kanjeng Nabi ngerabi umikmu, ibumu iku pas ibumu rondo. Ayo api ndi rondo ambek perawan. Ini satu fakta. Apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah mular, nangis, diingat-ingat terus, gregeten, gak iso jawab, sekakmat kan. Akhirnya matur nang Kanjeng Nabi, ya kurang ajar. Sopo nduk? Niku ibu Aisyah niku. Terus ngeten, tazawwajani bikra wa tazawwaja ummaki sayyiba. Apa kata Nabi kemudian? Ngene lho nduk nek jawab. Aku sampean iku ngerabi dirabi bapakku dalam kondisi bapakku iki wis duda, ya kan? Sementara ibuku sing rondo dirabi bapakku Joko. Hebat endi
rondo oleh Joko apa perawan oleh Dudo? Ayo hebat ndi? Hah? Hebat bundi, hebat bundi. Rondo oleh Joko kan gitu. Dijawablah itu. Oh bahagia Sayyidah Fatimah. Oh oleh jawaban aku. Begitu dilokno maneh ambek Sayyidah sapa Aisyah langsung dijawab. Loh, gampang jawab ngono. Apa jadi? Lah sampean dirabi bapakku, Mas. Bapakku wis dudo, sampean sik perawan. Lah ibuku rondo oleh bapakku sing Joko. Ya hebatan ibuku tuh. Akhirnya kemudian diskakmat itu kan perbedaan sudut pandang, faktanya kan sama kan gitu. Faktanya sama, Nabi memang menikahi Sayyidah Khadijah yang janda, menikahi Sayyidah Aisyah yang perawan. Nah, itulah sahabat-sahabati semua, kenapa kok kemudian muncul perbedaan, sehingga kita tidak perlu kemudian oh geding nang opo. Nah, saya setelah lama ini kemudian oh geding nang Muhammadiyah. Lah apa sih geding nang Muhammadiyah? Lah wong arek Muhammadiyah yo ayu-ayu. Lah apa sih gedeng nang HMI mergo benderane ijo lho ndek kono ya akeh sing ayu. Nah, sing ganteng ya akeh misalnya. Jadi biasa saja perbedaan tafsiran itu biasa, perbedaan pandangan itu biasa, sehingga kita kemudian kalau sudah paham itu bisa kita berpikir tawasud. Bisa kita berpikir tawazun, bisa kita berpikir tasamu, ta'adul bisa karena kita sudah memahami perbedaan itu tadi. Saya kira itu sahabat-sahabat semua, semoga memberikan manfaat kepada panjenengan semua. Kalau ada salah luput, salah sikap, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa semua, semoga PMI tetap jaya, semoga teman-teman semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa talabtana wa ashabana wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa yawm min ahli syarri wa dhair. Allahumma ij'alna wa yawm min awliyaikal muttaqin wa hizbikal muflihin wa ibadikas salihin. Allahumma tawwil umurana wa sahih sadana wa ahtim bis salihati a'malana wa lal iman wa lisab jami'an tawaffana wa anta radin anna. Allahumma ya qadiyal hajat ikti hawaijana hawaijat dunya bil maisarah wa hawaijal akhirah bil maghfirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sirril Fatihah.